Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Tadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bertemu melanjutkan pembahasan kita, yaitu membaca dari kitab Bulughul Maram karya dari Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini insyaallah kita sampai kepada bab yang baru yang diberi nama oleh beliau dengan judul Babu Salatil Istisqa. Ya, itu bab salat minta hujan. Nah, ya, bab salat minta hujan. Nah, sebelum masuk kepada pembahasan dari kitab Bulughul Maram, ya kita ambil faedah dulu dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam di sana sebagai pengantar dari pembahasan ini. Jadi yang dimaksud dengan istisqa itu adalah kita meminta diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi kekeringan, paceklik kemarau panjang yang itu berakibat kepada adanya mudarat. Nah, istisqa ini bagaimana? Kadang dilakukan dengan cukup berdoa saja, tapi juga kadang dilakukan dengan sholat, baru diiringi dengan doa. Tentu yang utama adalah ketika dilaksanakan dengan sholat 2 rakaat. Sholat seperti apa? Yaitu seperti sholat id. Ya, seperti sholat id. Ya, waktunya, tempatnya, takbirnya, bacaannya, seperti sholat id itu. Kemudian juga ada khutbahnya. Ya. Nah, nanti insya Allah kita baca hadis-hadisnya. Baik. Nah, itulah kira-kira tentang istisqa ini. Nah, dan sholat istisqa ini bisa dilaksanakan dengan berjamaah atau dengan sendiri-sendiri ya. Ya, tentunya berjamaah lebih utama. Nah, jadi istisqa itu ada 3 model. Model yang pertama itu tadi dengan berjamaah atau sendiri-sendiri, sholat kemudian doa. Dan yang kemudian yang kedua yaitu dengan ketika khotib berkhutbah di hari Jumat itu minta untuk khotib berdoa agar diberi hujan. Ya, itu yang kedua. Ini juga pernah dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena diharapkan pada saat khutbah itu sebagaimana kemarin kita bahas di bab salat Jumat, di hari Jumat itu ada waktu yang mustajab untuk berdoa. Nah. Dan kemudian model yang ketiga yaitu doa kita di setiap akhir sholat. Jadi setiap selesai kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon agar diberi hujan, gitu kan. Atau ketika kita sedang bersendiri bersama Allah di tengah malam, gitu kan, kita berdoa memohon diberi hujan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini kalau dalam kondisi daerah yang kekeringan, minta hujan. Nah, bagaimana kalau hujannya kebablasan terus-menerus, gitu kan, nggak berhenti, nanti juga ada pembahasannya insya Allah. Ya, baik. Karena di kita, apalagi di tempat ini lebih banyak hujannya daripada tidaknya kan gitu ya. Nah, mungkin barangkali seumur pun nggak pernah di sini istisqa ya. Karena di sini banyak hujannya kan gitu. Nah, mungkin barangkali ketika terjadi hujan yang mudah-mudahan tidak terjadi kan gitu ya, hujan yang terus menerus ya bagaimana nanti kita mengatasinya, itu juga ada nanti insya Allah pembahasannya. Nah, baik, langsung saja kita masuk kepada hadisnya. Nah, kita baca
Bisa di al-muttasil ilal muallif dengan sanad saya yang bersambung sampai kepada muallif al-Imam Ibnu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala qala, beliau berkata, wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mutawadhi'an mutabadzilan mutakhashshi'an mutarassilan mutadarri'an fasalla raqataini kama yusalli fil 'id lam yakhtub khutbatukum hadhihi rawahul khamsah wa sahahu Tirmidzi wa Abu Awanah wa Ibnu Hibban. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam keluar untuk melakukan sholat istisqa dengan tawadhu, berpakaian sederhana, khusyuk, tenang, dan dengan tadarruk. Kemudian melakukan sholat 2 rakaat sebagaimana sholat id. Beliau tidak berkhutbah seperti pada sholat hari raya. Beliau tidak berkhutbah seperti khutbahmu ini. Hadis riwayat Imam 5 dan dianggap sahih oleh Tirmidzi, Abu Awanah dan Ibnu Hibban. Kandungan hadis: 1. Perintah sholat istisqa. 2. Doa dan merendahkan diri di hadirat Allah, sabar hati, menampakkan kemelaratan dan membutuhkan Allah ketika sholat istisqa. 3. Sholat istisqa 2 rakaat tanpa adzan maupun iqamah. 4. Boleh khutbah, namun isinya berlainan dengan khutbah yang lain. Baik. Taib, ini ya hadis pertama dari salat bab salat istisqa ini ya, salat hujan ini. Di situ disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu ketika beliau keluar menuju salat istisqa itu beliau dan ngasih mutawadhi'annya, tawadhu ya, dengan merendahkan diri ya, tanpa menyombongkan diri. Itu tawadhu itu lawannya sombong ya, lawannya sombong ya, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan merasa hancur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya karena kita merasa dengan banyaknya kesalahan kita, setelah kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur dengan ditahannya hujan, dengan seperti itu. Sehingga ketika kita mau minta hujan, ya kita dengan kondisi yang demikian. Mutabadilan, ya mutabadilan itu dengan pakaian sederhana, bukan menggunakan pakaian yang perhiasan, dengan pakaian yang pakaian yang baru, tidak seperti itu, tapi ya pakaian yang biasa, pakaian untuk kerja, pakaian yang biasa dipakai. Yang mutakhasyian khusyuk ya, tidak cengengesan, tidak bersenda gurau ya, namanya juga kita lagi kesusahan kan gitu, masa malah kemudian main-main dan sebagainya, tentu tidak layak ya. Mutarosilan ya, berjalan kaki gitu ya, dengan penuh ya ketenangan ya, dan dengan penuh ketenangan ya. Mutadorrian ya sama seperti tadi, yaitu dengan menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, dari hadis ini bisa kita ambil beberapa faedah ya, di antaranya bahwasanya yang dimaksudkan dengan istisqa itu di sini adalah kita berdoa dengan ya penuh ketundukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa hancur di hadapan Allah, kita merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita merasa lemah dan kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang kita sampaikan di dalam salat istisqa tersebut. Nah, dan dengan kondisi yang demikian, kita berharap bahwasanya doa kita itu lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita merasa berbutuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Ya, faedah yang lainnya dari sini bisa kita mengambil faedah tentang disyariatkannya sholat istisqa. Ya. Yang mana ini menjadi pendapat jumhur para salaf dan khalaf. Ya. Kecuali Abu Hanifah saja yang tidak menganjurkan adanya sholat istisqa. Adapun yang lainnya semuanya menyatakan disyariatkannya sholat istisqa. Sholatnya 2 rakaat ya, seperti sholat Id. Waktunya juga di waktu duha, seperti sholat Id itu. Tempatnya juga di tanah lapang, ya, sebagaimana sholat Id kan gitu. Terus takbirnya juga seperti takbir sholat Id ya. Setelah takbir ihram ada takbir ziyadah 7 kali takbir. Setelah rakaat kedua juga setelah takbir intikal, takbir berdiri itu tambahkan takbir aja selama 5 kali takbir ya. Tetapi khutbahnya temanya beda dengan khutbah pada umumnya. Jadi temanya lebih menekankan kepada ya nasihat untuk kita kembali kepada Allah, beristighfar ya. Tentunya menyadari kesalahan kita supaya apa? Supaya Allah segera mengangkat musibahnya pada saat itu dan kemudian segera diturunkannya hujan. Jadi temanya seperti itu. Nanti kita lihat di hadis yang berikutnya insya Allah. Nah, baik, langsung kita masuk hadis berikutnya. Bisa di Al-Muttasil ilal mu'allif rahimahullah ta'ala dengan sanad saya bersambung sampai kepada mu'allif al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat syakan nasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kuhutal matar fa amara bimimbar fawdi'a lahu fil musalla wa wa'ada an-nasa yawman yakhrujuna fihi fa kharaja hina bada hajibus syams fa qa'ada 'alal mimbar fa kabbara wa hamidallah thumma qala innakum syakautum jazba diyarikum wa qad amarakumullahu an tad'uuhu wa wa'adakum an yastajiba lakum thumma qala alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid Allahumma antallah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnul fuqara anzil alaina al-ghaitha waj'al ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ila hin thumma rafa'a yadayhi falam yazal hatta ruya bayadu ibtayhi thumma hawala ila an-nasi dhuhrah wa qala barida'ahu wa huwa rafi'un yadayhi thumma aqbala 'ala an-nas wa nazala fa shalla rak'ataini fa ansha'allahu ta'ala sahabatun fara'adat wa barakat thumma amtarat rawahu Abu Dawud wa qala gharibun wa isnaduhu jayyid wa qissatu tahwil fi sahih min hadisi Abdullah ibn Zaid wa fihi fatawajjaha ilal qiblah yad'u thumma shalla rak'ataini jahara fihi ma bil qiraah walidarqutni min mursali Abi Ja'far al-Baqir wa hawwala rida'ahu liyatahawwal al-qahtu. Nah, dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, sebagian manusia mengaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tidak turunnya hujan. Beliau menyuruh mengambil mimbar dan diletakkan di tempat sholat. Beliau menetapkan hari di mana orang-orang harus keluar. Maka beliau keluar pada waktu mulai terbit matahari dan duduk di atas mimbar, bertakbir dan memuji Allah. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kamu semua mengadukan kekeringan di negerimu, padahal Allah telah menyuruh kamu agar berdoa kepadanya dan Allah telah berjanji akan mengabulkan doamu. Kemudian beliau berdoa,
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Zat yang maha pengasih lagi penyayang, yang merajai hari pembalasan. Tiada Tuhan melainkan Allah, yang melakukan sesuatu apa yang Ia kehendaki. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau maha kaya dan kami orang-orang fakir. Turunkanlah kepada kami hujan, dan jadikanlah apa yang Engkau turunkan kepada kami kekuatan dan bekal hingga suatu batas yang lama. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya tiada henti-hentinya sehingga kelihatan putih kedua ketiaknya. Kemudian beliau memutar punggungnya hingga membelakangi manusia dan membalikkan selendangnya, dan masih tetap mendatangkan awan. Kemudian terjadi halilintar dan petir. Kemudian turun hujan. Hadis riwayat Abu Dawud. Dia berkata di sini gharib dan isnadnya jadid. Coba tadi nggak ada yang kelewatan terjemahannya. Setelah membalik selendangnya apa? Membalik selendang dan masih tetap mendatangkan awan. Nah, Kemudian terjadi halilintar. jadi masih tetap itu harusnya masih tetap mengangkat kedua tangannya, kemudian menghadap kepada manusia dan turun, kemudian sholat 2 rakaat. Ya. Maka kemudian Allah berkehendak untuk mendatangkan awan, dan kemudian di sana ada petir, ya, awan dan petir, dan kemudian turun hujan. Jadi ada kelewatan terjemahannya. Hadis 1, sunnah membaca zikir resmi dalam hadis untuk memohon siraman dan hujan. 2, sebab sholat istisqa adalah terjadinya paceklik, makanan mahal dan situasi gawat. Hujan tidak kunjung turun. 3, imam disunahkan menentukan hari khusus untuk menjalankan sholat istisqa. 4, suruh menjalankan sholat istisqa di tanah lapang seperti sholat id. 5, waktu sholat istisqa seperti sholat id, yaitu ketika matahari naik sepenuh malam. 6, khotib sudah mengingatkan hadirin akan keperluan mereka dan menyuruh mereka berdoa serta menguatkan keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan permintaan mereka. 7, sudah mengalihkan surban bagi imam dan makmum setelah khutbah untuk mengharapkan nasib baik. Masa sulit menjadi masa syukur dan kemelaratan menjadi kaya. Mengenai kisah tentang mengangkat wajahnya dari orang-orang dalam hadis Sahih dari hadis Abdullah bin Zaid, dan di dalamnya disebutkan, maka beliau menghadap ke kiblat dan berdoa, kemudian melakukan sholat 2 rakaat dengan membaca bacaan dengan suara keras. Dan hadis 1, anjuran menghadap kiblat ketika berdoa. 2, anjuran membaca dengan keras dalam sholat istisqa. Terus satu lagi, Walid Qutni. Menurut riwayat Darul Qutni dari hadis mursal Abu Ja'far al-Bakhir diterangkan, Nabi SAW membalik selendangnya dengan maksud agar segera musim kemarau menjadi musim hujan. Dan hadis anjuran merubah letak surban bagi imam agar keadaan berubah dari sulit menjadi mudah. Ya, di situ rida diartikan surban, ya. Ini rida itu lepas selendang. Jadi kalau memang surban bukan yang surban di kepala, tapi yang diselimutkan gitu, rida. Ya. Jadi kalau jadi yang seperti itu yang dimaksud dengan ridanya, ya. Jadi bukan yang diikatkan di kepala. Nah, jadi tadi itu hadis yang panjang, ya, terkait dengan kejadian di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kaitan dengan terjadinya paceklik pada masa itu, sehingga manusia pada kesulitan dan lapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari laporan tersebut maka Nabi kemudian yang menanggapi, karena beliau kan sangat kuat kasih sayang kepada umatnya. Ketika umatnya kesusahan, ya mereka beliau pun sangat merasa kesusahan. Dan akhirnya beliau
yang menyuruh untuk disiapkan mimbarnya, ditaruh di musola dan kemudian ditetapkan harinya. Jadi pada misalkan 3 hari lagi atau kapan gitu kan, kita sholat istiqo di tempat yang telah ditentukan waktunya, ya seperti masuk waktu duha tadi sudah dijelaskan di sana. Nah seperti itu. Jadi dari hadis yang kita baca tadi, maka di sini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya ya sebab sholat istisqa itu ya dengan adanya kekeringannya, dengan adanya kerusakan akibat dari tidak adanya hujan ya. Ya bisa jadi karena misalkan sampai sungai mengering, sumur tidak keluar air kan gitu ya. Sehingga nggak bisa minum karena nggak ada air gitu. Bahkan ya banyak binatang yang sampai mati. Nah, itu menjadikan kita dianjurkan untuk minta istisqa. Nah, tadi Nabi minta disiapkan mimbar, yang gitu. Berarti ini ada faedah di sana. Karena nanti akan berkumpul banyak orang, maka tentu yang khutbah itu butuh tempat yang lebih tinggi supaya lebih sampai kepada jamaah yang ada di belakang, ya, seperti itu. Nah, ketika terjadi masa seperti ini, kemudian akan dilaksanakan istisqa, ya diharapkan di sana pemimpin yang menentukan kebijakan itu memberikan pengumuman terlebih dahulu kapan kita akan sholat istisqa supaya manusia siap-siap semuanya kan gitu. Karena ya namanya ketika sudah paceklik seperti ini kan menimpa semua orang gitu ya. Semua orang merasakan kesusahannya. Dan akhirnya ya diharapkan semua bisa hadir dalam sholat tersebut. Ya. Dan tempatnya di tanah lapang ya, tanah lapang. Ya, terus kemudian waktunya seperti tadi sudah kita jelaskan seperti waktu sholat Id ya, ketika matahari sudah meninggi setinggi tombak yang gitu. Ya, ini adalah waktu yang afdol. Adapun kalau misalkan nggak bisa di pagi hari ya bisa di semua waktu, selama bukan waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Itu tidak ada khilaf di kalangan para ulama, boleh ya. Malam juga boleh ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian tadi disebutkan di hadis yang pertama tadi kalau khutbahnya kan tidak seperti khutbah pada umumnya. Maka di sana di dalam khutbah tadi disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kalian mengadukan kepadaku tentang kekeringan yang menimpa negeri kalian kan gitu. Nah, maka di situ dianjurkan ketika istisqa pun demikian. Khotib itu memberikan nasihat yang sesuai dengan kejadian pada saat itu. Apa yang menimpa kita, bagaimana kemudian ya kita nasihatkan supaya kita banyak bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah nih. Nah kemudian khotib juga mengingatkan kepada jamaah untuk berdoa ya, karena doa itu Allah menjanjikan kalau kita berdoa ya ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, aku kabulkan doanya. Ini di surat Al-Baqarah Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan kalau hambaku itu bertanya kepadaku, maka sungguhnya aku ini dekat. Ya. Ujibu da'watad da'i idza dan aku akan mengabulkan doanya orang yang berdoa apabila mereka berdoa. Nah, itu makanya kemudian kita dianjurkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu ketika terjadi ya kesulitan seperti ini. Dan sebagaimana misalkan sering kita dengar bahwasanya doa itu yang penting itu adalah ketika kita mendapatkan ilham untuk berdoa, maka di sana sudah ada ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena doa ini termasuk sebab yang menjadikan takdir itu bisa berubah kan gitu. Nah, takdir berubah dengan doa. Ya, tentunya kalau kita berdoa, kita berharap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mengikuti yang dalam riwayat hadis tadi,
Maka pertama kali yang dilakukan oleh seorang imam, seorang khatib itu bagaimana? Dia naik ke mimbar dulu kan gitu. Naik ke mimbar, menghadap ke manusia. Kemudian berkhutbah ya, mengingatkan tentang keperluannya apa sekarang kita berkumpul di situ untuk istisqa itu. Bagaimana? Dan setelah itu bertakbir, bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, beristighfar, ya, menampakkan kelemahan kita, ya, kekurangan kita, ya. Dan juga apa? Menampakkan butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan itu. Baru setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, menunjuk Allah Subhanahu wa taala ya dengan segala sifat kasih sayangnya yang umum dengan untuk segala makhluknya itu kan, dan juga termasuk kasih sayang Allah yang khusus kepada para walinya. Ya, demikian juga kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kedermawanan dan kekayaan serta Allah adalah zat yang maha pemberi. Itu pujian-pujian itu nanti bisa menjadi tawasul. Nanti kita bahas di bab berikutnya ya, di hadis berikut tentang tawasul. Nah, demikian juga ketika kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya kita menyifati diri kita itu ya dengan apa? Dengan kelemahan, dengan kefakiran ya. Kita butuh, kita tidak kita tidak bisa mendatangkan hujan dengan sendirinya kan gitu. Ya, hanya Allah yang bisa mendatangkan hujan. Kita sebagai hamba yang lemah butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sampaikan dalam doa-doa kita gitu. Maka ini menjadi tawasul yang diharapkan bahwasanya itu akan bisa dikabulkan doanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tadi ketika khutbah imam disebutkan sampai membalik ya selendangnya ya. Ya maka di sini ya pakaian yang paling luar lah, pakaian yang paling luar gitu. Yang bisa mudah, bukan seluruh pakaian nggak sampai ngepas pakaian semuanya, yang paling luar. Dan kalau kita lihat dalam hadis tadi, di situ jelas sekali disebutkan bahwasanya Nabi khutbah dulu, baru tadi sholat ya, khutbah dulu, baru kemudian sholat 2 rakaat. Maka ini juga menjadi pendapatnya sebagian dari para ulama. Adapun yang diriwayatkan dari Nabi dan juga dari para khulafaur rasyidin yang lain, yang mereka memulai sholat dulu sebelum khutbah, seperti sholat id pada itu. Ini yang diambil oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ya seperti itu. Jadi mereka memulai sholat dulu sebelum khutbah. Ya maka di sini bisa dua-duanya gitu untuk sholat istiqomah. Tergantung nanti kesiapan jamaah itu bagaimana. Nah. Maka kemudian dalam memohon kepada Allah seperti ini, maka segala hal yang bisa mendatangkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan bisa menolak murkanya Allah Subhanahu wa taala, maka itu harus diperbanyak. Harus diperbanyak. Seperti apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada sama makhluknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga karena kebaikan itu sudah jelas bahwasanya akan mendapatkan balasan yang baik juga. Kan tentunya seperti itu. Maka para ulama yang lain juga menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika kita ingin istisqa itu ya dianjurkan ya untuk banyak bertaubat, banyak beristighfar, ya banyak kemudian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga ada yang menyarankan banyak bersedekah, bahkan sebelumnya itu puasa dulu banyak 3 hari
ya, supaya ini menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian dengan banyak ketaatan kepada Allah dan dekatnya kita kepada Allah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa itu bisa segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah kita lanjutkan sekarang hadis yang berikutnya. Bisa nanti al-mutasil ila al-muallif dengan sanad saya bersama muallif al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala qala, beliau berkata, wa an Anas radhiyallahu anhu anna rajulan dakhala al-masjida yaumal jumu'ati wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhtub faqala ya Rasulullah halakatil amwal wanqata'atis subul fada'allaha azza wa jalla yughithuna farafa'a yadayhi thumma qala Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna fatakar hadis wa fihi ad-du'a'u bi imsakiha muttafaqun alaih. Dari Anas bahwasanya seorang lelaki masuk masjid pada hari Jumat di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdiri berkhutbah. Lalu orang itu berkata, wahai Rasulullah, harta benda telah habis dan jalan-jalan terputus, maka berdoalah kepada Allah agar mencurahkan hujan kepada kami. Lalu beliau mengangkat kedua tangannya dan berdoa, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna. Ya Allah, turunkanlah hujan pada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan pada kami. Lalu Anas menuturkan hadis ini dan di dalamnya disebutkan doa menahan hujan. Kandungan hadis nomor 1, anjuran berdoa agar langit menghentikan hujan ketika hujan lama turun. 2, boleh menyebutkan penderitaan jika tidak menyebabkan benci pada takdir Allah. 3, boleh berbicara pada khotib pada hari Jumat demi kemaslahatan. 4, boleh mengadukan masalah paceklik dan lainnya kepada penguasa yang soleh supaya dia berdoa masa sulit itu disirnakan oleh Allah. 5, anjuran mengangkat kedua tangan ketika berdoa. 6, boleh meminta syafaat orang-orang baik dan soleh selama tidak menyeret ke arah musyrik. 7, haram istisqa dengan orang mati meskipun orang yang besar. Baik. Sampun. Baik, bismillah. Nah, jadi ini hadis Anas ini sebenarnya hadisnya kan panjang ya. Dan itu kan di fadakar hadis kan itu. Nah, ceritanya begini. Ceritanya itu pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi paceklik, terjadi kekeringan. Sehingga ya namanya kekeringan ya di sana mengakibatkan banyak hewan-hewan ternak, hewan tunggangan itu yang mati kan gitu ya. Tidak bisa dikendari lagi. Sehingga di situ disebutkan halakatil amwal wangko ta'atis subul. Harta benda telah binasa, maksudnya tanaman pertanian tidak bisa tumbuh dan sebagainya. Demikian juga jalan-jalan telah terputus, ya maksudnya ya tidak ada kendaraan yang bisa dinaikin ini. Karena saking beratnya paceklik pada masa itu. Sehingga ketika pada hari Jumat Rasulullah SAW itu khutbah gitu ya. Nah, tiba-tiba ada salah seorang sahabat masuk dari pintu masjid. Nah, dan kemudian sahabat ini langsung meminta kepada Rasulullah SAW, minta lapor seperti ini kan, lapor bahwasanya harta benda telah habis, jalan-jalan telah putus gitu ya. Dan kemudian minta didoakan. Tolong doakan agar Allah menurunkan hujan. Maka Nabi langsung berdoa, Allahumma aghithna gitu. Nah, setelah Nabi berdoa, apa yang terjadi?
kata sahabat Anas, Pak Ustadz ini kan yang meriwayatkan sahabat Anas. Nah, waktu itu antara masjid sama gunung itu yang ada di dekatnya sana itu tidak ada bangunan rumah sehingga sangat jelas terlihat. Nah, ketika Nabi berdoa seperti itu, tiba-tiba langsung dari balik gunung itu datang awan. Awan semakin banyak, semakin tebal, dan turun hujan. Saat itu juga turun hujan. Sehingga kemudian mereka pulang dari Jumatan itu dalam kondisi basah, kehujanan kan gitu. Apa yang terjadi? Ternyata hujannya nggak berhenti. Nggak berhenti sampai seberapa lama? Sampai seminggu hujan terus. Disebutkan sahabatannya sampai seminggu itu nggak melihat matahari. Hujan terus. Ya karena hujan terus menerus seperti itu. Kan gitu kan. Akhirnya ya sudah. Banyak yang kebanjiran. Hanya terbawa air. Sehingga lapor lagi ya. Ada orang yang lapor lagi kan pada Jumat berikutnya. Rasulullah khutbah. Ada lagi yang masuk ke masjid dari pintu yang sama gitu kan. Masuk terus kemudian dia lapor lagi, ya Rasulullah harta benda telah binasa, maksudnya banyak yang kebawa banjir kan gitu. Terus jalan-jalan juga telah terputus karena ya tertimpa banjir gitu. Akhirnya mintalah tolong kepada Allah agar ditahan. Nah, akhirnya kemudian di situ Rasulullah mengajarkan kepada kita doa untuk hujannya itu dialihkan lah gitu. Dari doanya Allahumma ma hawalaina wala alaina. Jadi ya Allah, doa ini untuk sekitar kami, bukan tepat di atas kami. Di lantai hati disebutkan di perbukitan, kemudian di lereng-lereng gunung atau di lembah-lembah, di tempat tumbuhnya di padang penggembalaan dan juga di tempat tumbuhnya pepohonan. Nah, itu yang diminta oleh Rasulullah. Maka kemudian seketika saat itu pula awan ini bergeser. Jadi makanya bergeser menuju tempat-tempat yang tadi diminta oleh Rasulullah SAW. Nah, itu kejadiannya seperti itu. Di dalam hadis tersebut secara lengkapnya kira-kira seperti itu. Nah, makanya dari situ kemudian bisa kita ambil faedah bahwasanya ini adalah termasuk cara kita istisqa yang berikutnya, yang kedua. Tadi kan yang pertama kita ke tanah lapang bareng-bareng kan itu. Ini di hari Jumat langsung minta kepada khotib untuk mendoakan agar turun hujan. Nah, kalau di kita kan insya Allah tidak pernah ada ya hujan seperti ini ya di tempat gini ya, apalagi di sini kan banyak hujannya. Kalau misalkan di sini hujan terus-terusan gitu kan, bisa seperti ini, minta kepada khotib yang dikenal sebagai khotib yang soleh gitu kan, untuk mendoakan agar ya mungkin hujannya bisa diarahkan di tempat-tempat yang tidak merusak ya, seperti itu. Apalagi kalau misalkan seperti tahun-tahun yang lalu pernah banjir bandang seperti itu kan, ya kita tidak berharap itu terjadi lagi kan gitu. Ya. Sehingga kalau misalkan dirasa nanti akan membahayakan, ya bisa berdoa seperti ini untuk minta istilahnya hujannya diarahkan di tempat yang baik lah gitu, tidak merusak lagi kehidupan. Nah, ketika tadi mengadukan permasalahan seperti ini, sekali lagi tadi sudah disebutkan di situ, jangan sampai kemudian kita benci dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kemudian kita merasa, Allah kok mentakdirkan seperti ini, kita kecewa dengan tidak. Tapi ini adalah demi kemaslahatan umat Islam. Ya. Nah, kalau tadi minta ditahan hujannya itu namanya istisqa ya. Kalau yang minta hujan istisqa, kalau yang minta ini namanya istisqa ya. Ya. Di sini ada pengecualian ketika khutbah Jumat. Dalam khutbah Jumat, makmum dilarang bicara meskipun hanya diem. Itu nggak boleh. Kita harus diem. Ketika misalnya ada yang ramai, kita nggak boleh negur. Tetap harus diem kan gitu. Itu adalah dalam khutbah. Kecuali kalau kita ya bicara dengan khotib, minta
ada perlu dengan khotib, maka ini boleh, tidak membatalkan Jumatan kita, tidak menjadikan Jumat kita sia-sia. Ya, kecuali itu. Kalau kita ngobrol dengan sebelah dengan jamaah itu, maka itu menjadikan Jumatan kita sia-sia ya. Nah. Baik. Ya, tadi ini juga salah satu bentuk tawasul ya. Tawasul dengan minta doanya orang yang soleh, minta doanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, lanjut ya, kita ke hadis berikutnya. Mungkin kita ambil satu lagi. Ya, ini masih kaitannya dengan tadi yang tawasul tadi ya. Baik, kita baca. Bisa nanti al-mutasil ilal mu'allif dengan sanad saya bersambung sampai kepada al-mu'allif al-imam al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Qala, beliau berkata, wa an Anas radhiyallahu anhu anna Umar radhiyallahu anhu kana idza qahatu yastasqi bil Abbas ibni Abdul Muttalib wa qala Allahumma inna kunna nastaqi ilaika binabiyyina fatasqiyana wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina fasqina fayusqaun, rawahul Bukhari. Dari Anas bahwasanya ketika terjadi kemarau panjang, Umar radhiyallahu anhu memohon hujan dengan perantara Abbas bin Abdul Muthalib dengan berdoa, ya Allah, sesungguhnya kami memohon hujan kepadamu dengan perantaraan Nabi kami, maka engkau beri kami hujan. Dan kami bertawasul kepadamu dengan paman Nabi kami Abbas bin Abdul Muthalib, maka berilah kami hujan. Kemudian mereka diberi hujan. Hadis riwayat Bukhari. Baik, sebelum dilanjut, mungkin supaya tidak rancu ya. Ya, tadi untuk terjemahan doanya, ya Allah, kami, apa tadi baca? Ya Allah, sesungguhnya kami memohon hujan kepadamu dengan perantaraan Nabi kami. Nah, ya, itu ada tambahnya. Sesungguhnya kami dulu. Ya, dulu. Karena ini Nabi sudah wafat kan, sahabat di masa Khalifah sahabat Umar. Jadi, ya Allah, sesungguhnya kami dulu memohon hujan kepadamu dengan perantara Nabi kami. Ya. Baik. Baik, lanjutkan. Kandungan hadis, sunnah salat istisqa dan berdoa ketika mengerjakannya. 2. Boleh tawasul dengan doa lelaki soleh yang hidup. 3. Haram tawasul dengan diri makhluk dan kedudukannya secara mutlak. Nah. 4. Tidak boleh tawasul dengan diri dan kedudukan Nabi SAW di sisi Allah. 5. Haram meminta hujan atau rezeki atau kesehatan atau anak kepada orang mati di kuburan mereka. 6. Orang mati tidak bisa memberikan hal baik maupun hal buruk dalam keadaan bagaimanapun, meskipun dia nabi, wali, siddiq atau syahid. Jika bisa, tentu Nabi SAW menyirnakan paceklik yang menimpa para sahabat. Nah, baik. Nah, di sini para jamaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa melihat bagaimana prakteknya para sahabat di zaman dahulu ketika terjadi paceklik. Coba, mereka dulu sholat 5 waktu di mana? Di Masjid Nabawi kan? Nah, kemudian makam Nabi Muhammad itu di mana? Di sebelahnya masjid persis kan gitu. Kalau sekarang makan masuk masjid kan gitu. Karena ada perluasan masjid itu. Nah, kira-kira sahabat ini tahu nggak tentang kedudukan Nabi? Tahu kan? Terus tahu nggak mereka ini tentang
ya istilahnya kemuliaan Nabi itu tahu. Kan tapi ketika mereka butuh seperti ini, mengapa mereka tidak datang ke kuburannya Nabi? Pertanyaannya, mengapa kok tidak datang ke kuburannya? Padahal mereka tahu kuburnya di situ dan mereka tahu tentang keutamaannya Nabi seperti itu. Tapi kok kenapa mereka tidak minta kepada Nabi di kuburannya? Gimana kira-kira? Ya tentunya yang seperti karena mereka paham bahwasanya orang yang meninggal sudah tidak bisa memberikan manfaat. Makanya dari sini kalau kita kemudian ya jauh-jauh dari Indonesia misalkan seperti itu ke sana, terus kita minta manfaat dari kuburannya Nabi, kira-kira ada nggak manfaatnya gitu? Kita minta didoakan oleh Nabi SAW. Ya kalau emang itu manfaat, tentu para sahabat dulu sudah minta kan gitu. Kan tetapi ternyata para sahabat bahkan ini kan tidak ada yang mengingkari, berarti kan seakan-akan ini menjadi kesepakatan seluruh sahabat ini seluruh kesepakatan sahabat bahwasanya mereka justru malah minta tolongnya kepada pamannya Nabi, yaitu Abbas. Gitu. Nah, dari situlah kemudian yang perlu kita pahami para sahabat sekalian bahwasanya dalam bertawasul mencari wasilah, mencari perantara untuk doa ini, ya kita harus mencari wasilah yang dibenarkan oleh syariat. Ya, baik. Nah kita langsung saja. Jadi dari sini juga kita bisa mengambil faedah bahwasanya tawasul itu ada 5 macam. Ya, tawasul ada 5 macam. Tawasul yang pertama yaitu tawasul kepada Allah Subhanahu dengan nama dan sifatnya. Dengan Asmaul Husna dan sifat-sifat yang ula, sifat yang tinggi. Maka ini masyru' disyariatkan. Yang mana Allah berfirman walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna, maka berdoalah dengan asmaul husna itu. Nah, di dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan di sana sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Ya, barang siapa yang ahsoha, ya menghafal, mengamalkan kandungannya, ya dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Baik. Contoh prakteknya ya seperti tadi di dalam hadis yang panjang tadi itu. Di situ kan Allah di hadis yang panjang tadi disebutkan di sana Rasulullah memuji Allah kan gitu. Ya, memuji Allah, mengagungkan Allah kan gitu. Ya itu antara bentuk tawasul dengan nama dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain misalkan ketika Rasulullah menjelaskan kepada kita ya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya tidaklah seseorang itu tertimpa dengan sesuatu kegundahan ataupun kesedihan lalu dia berdoa dengan doanya itu ya Allah, saya mohon kepadamu dengan semua nama yang menjadi namamu. Engkau memberikan nama itu untuk dirimu atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang di antara hambamu yaitu Nabi Muhammad SAW, atau yang kau turunkan dalam kitabmu yaitu dalam Al-Quran, atau yang engkau simpan di dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Ya, kalau kita minta seperti ini, ya dengan menyebut-nyebut nama kata Allah seperti ini, apa yang kemudian menjadi istilah faedahnya? Maka kata Nabi SAW, illa adhaballahu hammahu wa husna. Jadi kecuali Allah sebenarnya akan menghilangkan dari orang tersebut kegundahannya, kesedihannya itu akan hilang kalau kita membaca doa tersebut. Atau misalkan ketika kita membaca doa Sayyidul Istighfar. Ingat doa Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa atika mastata'tu a'udzu bi ni'matika alayya. Sampai di situ semua adalah tawasul, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Ya. Maka baru kemudian nanti di akhir disebutkan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu contohnya kita bertawasul dengan asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Bentuk tawasul pertama. Bentuk tawasul yang kedua yaitu tawasul dengan amal soleh orang yang berdoa.
amal solehnya sendiri, ya amal soleh orang yang berdoa. Ini juga masruh disyariatkan. Contoh yang paling masyhur itu ya yaitu ketika kita ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim ya. Ada 3 orang yang dalam perjalanan kemudian bersembunyi berteduh di gua. Dan tiba-tibanya gua tertutup oleh batu. Ya, akhirnya mereka ya sepakat bahwasanya nggak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali dengan kita bertawassul dengan amal solehnya masing-masing. Mereka menyebut ya 3 amal yang mereka paling ikhlas kan masing-masing. Di antaranya salah satunya adalah birrul walidain ya gitu ya. Yang kedua yaitu itu menghindari zina kan gitu. Ya, menghindari zina dari seorang wanita. Dan kemudian salah satunya apa lagi? Satunya dengan amal solehnya upah tenaga. Oh iya, memberikan upah tenaga kepada pekerjanya itu, yaitu amanah ya, amanah kepada pegawainya itu. Nah, maka dengan ketiga itu barulah mereka selamat dari gua tersebut. Baik, itu tadi bentuk contoh yang kedua, tawassul yang kedua, dan itu diperbolehkan, disyariatkan. Tawassul yang ketiga yaitu dengan doanya orang soleh. Ya ini yang kita baca tadi barusan. Umar minta didoakan oleh Abbas, kan gitu. Kemudian sebelumnya lagi orang minta didoakan oleh Rasulullah. Jadi minta doanya orang soleh. Maka itu masruh ya, disyariatkan. Terus yang keempat, bentuk tawasul yang keempat yaitu tawasul dengan kehormatan atau hak seseorang. Misalkan saya bertawasul kepadamu ya Allah dengan ya kehormatan Nabi Muhammad SAW, atau dengan haknya Nabi Muhammad SAW, atau dengan haknya Syekh siapa gitu. Maka yang seperti ini tidak disyariatkan, tidak ada syariatnya. Tawasul seperti itu nggak ada syariatnya, jadi nggak boleh gitu ya. Kita meminta atau bertawasul dengan ya kedudukan atau kehormatan seorang itu tidak diperbolehkan, karena memang nggak ada contohnya baik dari Al-Quran maupun dalam Sunnah. Tidak juga pernah diperhatikan oleh sahabat ya, dan juga para seorang pun dari zaman yang terbaik itu mereka tidak ada yang berbuat demikian. Itu yang keempat. Terus yang kelima, maka ini tawasul dengan zat, tawasul dengan sesuatu objek. Ini seperti apa? Seperti dilakukan oleh orang-orang musyrik Mekah. Bagaimana mereka? Mereka itu bertawasul kepada Allah dengan apa? Dengan patung. Ya, dengan patung. Mereka menjadikan patung itu sebagai sarana tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengatakan dalam surat Az-Zumar ya, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Oh, ketika diinginkan loh, jangan menyembah patung. Mereka loh, kami nggak nyembah patung kok. Kami menyembah ini adalah supaya apa? Supaya mereka ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya kan gitu. Itu maksudnya mereka. Tapi apa kemudian yang seperti ini? Maka ini dihukumi sebagai perbuatan syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh dilakukan. Nah, dari situ kita mengenal ada 5 macam tawasul ya. 1, 2, 3 itu diperbolehkan. Ya, 4 tidak boleh. Ya, tentunya haram kan gitu. Nah, 5 itu malah menjadikan musyrik gitu, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Justru tidak diperbolehkan lagi. Nah, baik. Nah, maka dari sini ya mudah-mudahan menjadi jelas ya membahas tentang tawasul ini, dan supaya nanti kita juga selamat dalam bertawasul.
Baik, ya insya Allah mungkin cukup ini dulu untuk di malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dan selanjutnya mungkin barangkali ada yang masih mau disampaikan, monggo dipersilakan. Saya Ustaz. Nah, monggo. Yang terkait sholat Jumat. Oke. Itu kan nggak boleh ngomong atau apa. Hmm. Kalau menjawab sholawat atau mengaminkan doa khotib, ada Iya. waktu khotib menyampaikan ada kalimat yang beraan doa. Ya. Jadi yang dilarang itu kan komunikasi ngomong sesama jamaah. Ya kalau dengan dengan khotib tadi ngomong langsung saja itu boleh kan gitu. Nah, apalagi ini kan ngomong yang tidak harus kan gitu. Apalagi ngomong yang ada syariatnya kita harus ngomong. Misalkan ya tadi misalkan seperti ketika disebutkan nama Nabi ya kita diperintahkan untuk bersolawat, bahkan bakhil kita kalau nggak mau solawat ketika disebutkan nama Nabi di depan kita. Ya tentunya yang seperti ini kalau kita menjawab seperti itu ya cukup kita sendiri yang dengar, tidak keras-kerasan ya. Dan kemudian ketika khotib menyampaikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jamaahnya itu teriak-teriak itu nggak harus seperti itu kan gitu ya. Ya. Wah, muslim alaihi kan itu keras-kerasan itu. Buyar. Ya. Dan cukup kita dengar sendiri gitu ya. Ya. Nah, wallahu taala alam. Gitu ya. Nah. Yang lain? Ibu-ibu? Baik, alhamdulillah. Kalau Oke. pada waktu Jumat kita minta tolong pada khotibnya untuk mengabarkan suatu berita-berita musibah bencana. Tiba-tiba kan ada orang dari kampung yang lain mungkin ada musibah bencana banjir apa. Kira-kira boleh nggak ngomong sama waktunya? Apa ada bencana musibah banjir atau apa? Pada supaya kira-kira boleh nggak itu menurut syariatnya? Iya, ketika itu khutbah berlangsung gitu. Iya. Tiba-tiba ada musibah bencana banjir, tanah longsor yang mungkin bisa membahayakan kampung di bawahnya itu yang betul pada waktu sholat Jumat. Ngomong memberitakan kira-kira boleh nggak secara syariat itu? Ya, kalau kita lihat tadi yang disampaikan di dalam hadis barusan, ya insya Allah boleh. Kan gitu. Bukan hanya masalah hujan aja. Iya. Ya, sebagaimana ketika misalkan di sahabat Umar, termasukkan ketika sahabat Umar pernah mengirim pasukan, kemudian pasukannya hampir kalah. Ya, sahabat Umar di dalam mimbar memberi komando kan gitu kan. Al-Jari al-Jabal gitu. Pasukan naik ke gunung kan gitu. Pada pasukan jauh kan gitu. Tapi mereka dengar kan gitu. Ya itu kan ya termasuk ilhamnya dari sahabat Umar kan. Karomah sahabat Umar kan seperti itu. Nah, dalam kondisi ada bahaya untuk kaum muslimin ya boleh diperingatkan ya. Memang itu di dalam agama kita itu kan dikenal dengan adanya dori atau khamsah itu yang harus dijaga itu kan. Jadi harus menyelamatkan yang 5 itu merupakan agama, jiwa, ya, keturunan, ya kemudian kehormatan, ya. Itu harus dijaga. Kalau memang ada yang membahayakan ya boleh diperingatkan supaya nanti terhindar dari musibah tersebut. Misalkan ada tanah longsor atau banjir bandang atau apa gitu. Ketika memang di sana mereka dalam bahaya ya harus diperingatkan. Ya. Wallahu ta'ala. Gitu ya insyaallah. Baik ya, alhamdulillah. Kalau memang demikian, ya mudah-mudahan ini cukup ya bagi kita semuanya di kesempatan malam hari ini. Dan sekali lagi kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan keistiqomahan, diberikan kefahaman dan diberikan manfaat dari ilmu yang bisa kita pelajari ini hingga menjadikan kita juga termasuk hamba-hamba yang mendapatkan manfaat dari ilmu kita di dunia dan di akhirat kelak. Akhirul kalam kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.